Terima kasih Pak Bagus. Di sini saya akan memaparkan terkait pembahasan tentang RUU HIP yang lebih fokus pada kelebihannya. Karena tapi juga sebenarnya saya juga di awal ketika diminta untuk untuk membahas tentang RUU HIP ini terkait dengan kelebihannya, wah ini di publik saja sudah banyak masyarakat yang mempertanyakan dan juga sudah banyak masyarakat yang menggugat terkait RUU HIP ini. Cuman setelah saya membaca berbagai dari draft RUU-nya, mungkin nanti ke depan ada yang bisa kita diskusikan bersama tentang pasal-pasal yang perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan dalam pembahasan RUU HIP ini. Tentunya dengan catatan-catatan yang sudah diberikan oleh pemateri yang pertama tadi, Pak Alan. Kemudian ini sebelum saya memberikan materi, di sini saya ingin menjelaskan standing of position saya di sini dalam pembahasan RUU HIP. Saya juga merasa kalau RUU HIP ini sesuatu hal yang kurang urgent untuk dibahas di masa pandemi saat ini. Kemudian banyak hal-hal lain, RUU lain yang perlu segera dibahas, contohnya kayak cipta lapangan kerja yang harusnya bagaimana caranya kondisi pandemi ini dari RUU cipta lapangan kerja itu bisa mengayomi atau mewadahi masyarakat yang harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daripada RUU HIP ini. Kemudian di pasal 7 yang tadi juga sudah sering disebutkan oleh Pak Alan tentang Trisila, kemudian dapat diperas menjadi Ekasila. Di sini saya melihat kalau di dalam RUU itu lebih menekankan pada peran besar Bung Karno sebagai perumus, sebagai orang yang pertama kali mengatakan istilah Pancasila. Kemudian memang kalau kita lihat dari makna sila-sila Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno dengan yang sudah disahkan di dalam Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di tanggal 18 Agustus itu hampir sama untuk maknanya. Memang urutannya berbeda, tapi untuk maknanya hampir sama. Tapi di sini seharusnya ketika membahas Undang-Undang RUU HIP, kita berpegang pada Pancasila yang sudah disahkan pada tanggal 18 Agustus, bukan lagi pada pidato Bung Karno di 1 Juni 1945. Kemudian selanjutnya, saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh Pak Alan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara yang juga sudah diatur di dalam TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000, kemudian diperjelas di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika Pancasila ini dijadikan ketika dibuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, otomatis Pancasila diturunkan lagi ke level undang-undang yang harusnya dia sebagai landasan dalam membuat undang-undang. Kemudian yang terakhir itu setelah saya membaca draft RUU-nya, saya melihat kalau RUU itu lebih bersifat normatif, menjabarkan mendeskripsikan tentang masyarakat Pancasila yang adil, makmur, sejahtera, dan itu sebenarnya sudah dibahas di dalam Undang-Undang Dasar. Harusnya kalau di dalam undang-undang kan lebih teknis, lebih konkret seperti apa. Tapi juga masih abstrak di sini, hal-hal yang bersifat normatif yang menurut saya hampir sama, sebagian itu hampir sama dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau misalnya ke depan memang dilanjutkan, perlu banyak kajian-kajian ulang terkait RUU HIP ini. Kemudian di dalam RUU HIP ini saya juga kenapa sih kok ada penyusunan RUU HIP? Saya malah melihat hal lain. Saya mengingat beberapa waktu lalu di awal-awal COVID itu sekitar bulan Maret, MCW Malang Corruption Watch dari Malang itu memposting sebuah instastory
untuk pembubaran BPIP dengan rasionalisasi karena anggaran yang diperlukan untuk keberlangsungan BPIP itu sangat besar, sehingga karena pendirian dari BPIP sendiri juga menuai pro dan kontra karena ketakutan akan kembali ke masa Orde Baru sebagai alat gebuk bagi masyarakat yang kritis. Hal itu seharusnya BPIP dibubarkan, dan karena masa COVID, hal ini menjadi alasan yang pas ketika si MCW ini membuat narasi pembubaran BPIP. Dan bisa jadi dengan adanya hal itu, dari pihak BPIP sendiri mencoba bagaimana caranya supaya posisi BPIP itu kuat, tidak dibubarkan. Saya melihat dari sisi lain seperti itu. Karena memang pembentukan BPIP berawal dilandasi oleh Kepres, dan bagaimana caranya supaya bisa naik ke undang-undang. Karena saya lihat di akhir-akhir pasal dari draft RUU-nya itu juga membahas tentang tugas dan wewenang BPIP. Kemudian selanjutnya di sini saya juga melihat bahwa di dalam RUU HIP itu ada banyak tumpang tindih. Bahkan sudah undang-undang yang sudah ada saat ini lebih lengkap dan lebih jelas mengatur tentang, contohnya kayak di bab 2 haluan ideologi Pancasila yang membahas tentang demokrasi Pancasila. Kemudian demokrasi Pancasila terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan Pancasila. Itu sudah dibahas sudah dijabarkan lebih konkret di dalam Undang-Undang Pemilu. Demokrasi ekonomi sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang UMKM, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Agraria, dan Undang-Undang yang lain. Kalau misalnya mau membuat atau merevisi undang-undang yang baru, kenapa kok tidak merevisi undang-undang yang sudah ada, dibuat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang saya lihat lagi dari bab 4 tentang haluan ideologi Pancasila yang mengatur tentang pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi di pasal 34 dan pasal 35, di situ juga dijelaskan tentang bagaimana sih riset inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa sesuai dengan haluan ideologi Pancasila. Saya awalnya menganggap bahwa bab ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena di dalam materi Pancasila sendiri di bab terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, sejauh saya mengajar materi itu, saya belum menemukan undang-undang yang mengatur bagaimana sih pengembangan inovasi riset ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Tapi ternyata setelah saya mencari-cari lagi, di tahun 2019 sudah disahkan tentang Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nomor 11 tahun 2019 yang di situ lebih jelas mengatur tentang bagaimana pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, yang memang landasan utamanya juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada tumpang tindih di sini. Jadi, kalau misalnya undang-undang RUU ini nanti sampai disahkan, otomatis akan ada undang-undang yang lain yang ternyata hampir sama aturan-aturannya. Dan yang juga saya perlu tanyakan kepada para pemateri dan juga teman-teman yang dari hukum, yang memiliki background hukum di sini, apakah bisa ketika undang-undang RUU ini nanti disahkan, suatu undang-undang itu menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang yang lain, karena posisinya sama. Kalau yang saya tahu dari materi yang tadi dari Hans Nawiaski, ketika kita membuat peraturan, contohnya kita membuat undang-undang, kita harus mengacu pada peraturan yang ada di atasnya, tab MPR, kemudian di atasnya lagi Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Kalau posisinya setara, Undang-Undang RUU HIP ini menjadi pengarah bagi undang-undang yang lain, apakah bisa seperti itu? Dan untuk kelebihannya sendiri saya juga menemukan nggak begitu banyak, sedikit, karena memang dari segi isi sendiri juga
saya belum menemukan urgensinya apa sih dibentuk undang-undang ini. Ini ada beberapa pasal yang perlu dipertimbangkan ketika RUU ini dilanjutkan ke depannya. Yang pertama tentang bab 4, bab 6, pembinaan haluan ideologi Pancasila terkait tugas dan wewenang BPIP. Sebenarnya di pasal 44 sudah menjadi pro kontra karena pemegang presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila yang ditakutkan oleh masyarakat nanti akan kembali seperti pada masa Pak Harto di mana Pancasila sebagai asas tunggal, kemudian presiden yang memegang wewenang penuh apakah Pancasila, apakah suatu kegiatan ataupun perilaku ini dikatakan Pancasilais atau tidak. Tetapi di sini yang perlu kita perlu menjaga optimisme juga terkait dengan pemerintah. Di pasal 45 yang dijelaskan di dalam huruf A, B, C, D, dan E, di situ dikatakan bahwa BPIP ditugaskan untuk membantu presiden dalam mengarahkan kinerja-kinerja lembaga negara seperti kementerian ataupun non-kementerian, lembaga non-struktural, dan pemerintahan daerah, di mana kinerja-kinerja yang perlu diarahkan oleh BPIP ini dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 46 huruf C. Saya melihat di sini BPIP itu posisinya perlu dikuatkan. Mungkin kalau misalnya RUU haluan ideologi Pancasila itu nantinya tidak dilanjutkan, perlu ada penguatan posisi BPIP. Bisa jadi BPIP ini menjadi semacam konsultan dalam pembuatan undang-undang di DPR. Jadi mereka memiliki peran yang mengarahkan ketika undang-undang itu, rancangan undang-undang itu dibuat sebelum dikeluarkan ke masyarakat, sebelum disebarluaskan ke masyarakat untuk meminimalisir pro dan kontra masyarakat, coba dulu dikonsultasikan kepada BPIP. Tapi otomatis kita juga harus melihat komposisi dari BPIP ini harus objektif tentunya. Kemudian saya juga sepakat kalau misalnya BPIP ini sebagai pengarah dalam pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga negara. Jadi selain sebagai konsultan di DPR atau di bidang legislatif, BPIP ini bisa juga dijadikan sebagai konsultan di lembaga negara, kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Ketika membuat kebijakan-kebijakan publik itu harus dikonsultasikan dulu dengan BPIP. Apakah kebijakan-kebijakan publik yang digunakan untuk mengatur masyarakat, untuk mengatur warga negara itu sudah sesuai atau belum dengan Pancasila itu sendiri. Kemudian menarik juga di bab 7 tentang partisipasi masyarakat di sini. Ada pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Kalau saya melihat sebenarnya masyarakat itu sudah kalau Pancasila itu kan kita kalau dari Soekarno dan juga dari pandangan para pendiri bangsa, Pancasila itu diambil dari masyarakat, berasal dari adat istiadat budaya masyarakat itu sendiri. Otomatis ketika Pancasila itu sudah berasal dari masyarakat, janganlah dari pihak pemerintah itu semacam memonopoli Pancasila, seakan-akan masyarakat tidak mengetahui dan tidak melaksanakan Pancasila. Karena di situ juga terdapat di naskah akademik alasan sosiologisnya dibentuknya RUU HIP karena saat ini masyarakat semakin terpengaruh dengan globalisasi, kemudian tidak Pancasilais lagi dan alasan-alasan yang lain. Tapi di sini saya melihat bahwa masyarakat itu sebenarnya juga ada yang masih menerapkan atau berpedoman pada Pancasila dan tidak sedikit, banyak. Kemudian contohnya saja ini, pada masa-masa di awal-awal COVID, kemudian dari narasi TV yang dipelopori oleh Najwa Shihab mengadakan konser musik di rumah aja. Di situ menggalang solidaritas dari masyarakat untuk melakukan donasi untuk membantu teman-teman dari kesehatan yang kekurangan APD, kekurangan masker, dan kekurangan peralatan kesehatan untuk menangani COVID, termasuk membantu masyarakat-masyarakat supaya bisa tetap
sejahtera di sini. Jadi di sini menurut saya itu masyarakat sudah ikut berpartisipasi aktif, walaupun tanpa RUU HIP, ketika negara itu membutuhkan kita, membutuhkan masyarakat, masyarakat juga sudah ikut andil berpartisipasi secara aktif. Kemudian partisipasi masyarakat juga yang sekarang mulai dilirik oleh BPIP, karena memang pembentukan BPIP pro dan kontra di awalnya otomatis dalam berjalannya tugas-tugas BPIP itu mereka mencoba untuk mendekati masyarakat secara kultural. Contohnya kayak membuat sebuah diskusi di universitas-universitas, kemudian mengesahkan atau mengangkat desa-desa yang memiliki ciri-ciri toleransi, seperti di desa Balun, Lamongan yang sekarang sudah disahkan sebagai desa Pancasila di tahun 2019 kemarin. Kemudian ada juga ini peran dari masyarakat yang ada di Lasem, yang sekarang mulai digagas sebagai kota wisata toleransi. Nah, ini perlu dilirik oleh BPIP sebagai public figure atau sebagai contoh keteladanan bagi masyarakat untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dengan Singkawang yang dijuluki sebagai kota yang paling toleran berdasarkan penelitian dari Setara Institute. Jadi di sini peran masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembinaan ideologi Pancasila perlu digandeng sama BPIP supaya masyarakat ataupun komunitas yang sudah memiliki peran dalam pembinaan ideologi Pancasila ini tadi, mereka bersama-sama berjalan bersama-sama BPIP supaya BPIP sendiri, masyarakat sendiri tidak melihat BPIP itu lebih ke elitis. Kemudian yang kedua, di pasal 55 ayat 3 juga dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pembinaan haluan ideologi Pancasila. Nah, di sini dari pihak BPIP sendiri juga perlu untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ketika menunjuk public figure ataupun contoh-contoh keteladanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena generasi milenial sekarang juga ketika mengikuti trennya dari public figure itu harus sesuai arahan dari BPIP itu sendiri. Saya rasa itu Pak Bagus yang saya sampaikan. Cukup, terima kasih. Mungkin nanti kalau misalnya ada diskusi, persilakan.